Halo, selamat jumpa lagi dengan saya Dr. Cucu Santoso SPUG. Pagi ini saya sebetulnya belum waktunya saya buat video ya, tapi saya barusan selesai melakukan tindakan operasi emergensi pada ibu hamil dengan risiko sangat tinggi ya, yaitu dengan bekas sesar dan eklamsi. Eklamsi itu adalah kejang pada kehamilan ya. Nah, kenapa saya membuat video ini sebetulnya karena saya merasa memang edukasi untuk ibu hamil Indonesia itu sangat kurang gitu ya. Ditambah lagi dengan pengetahuannya seputar kesehatan itu sangat rendah gitu. Walaupun tingkat pendidikannya tinggi pun tidak ada jaminan pengetahuannya akan kesehatan itu juga ikut tinggi gitu. Kebanyakan malah rendah pengetahuannya gitu ya. Nah, untuk hari ini berarti saya akan bicaranya tentang kehamilan risiko tinggi. Ya, kebetulan saya dulu kalau belajar dari guru saya ya, Dr. Puji Rohyati, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, itu kehamilan ibu itu ada kehamilan risiko tinggi, sangat tinggi, dan risiko rendah gitu ya. Kehamilan risiko rendah itu apabila skor awal ibu hamil itu 2 gitu. Nah, kalau skor awal ibu hamil itu 2, maka ibu hamil itu boleh kontrol di ibu bidan gitu ya. Boleh kontrol di rumah bersalin. Saya nggak tahu apakah saat ini masih ada rumah bersalin ya. Setahu saya sih hanya ada bu bidan praktek mandiri, habis itu klinik, setahu saya gitu ya. Nah, lalu ada lagi yang kriteria kehamilan itu, jadi ada tabelnya ya. Dr. Puji Rohyati itu membuat tabel untuk menentukan kategori risiko kehamilan gitu. Nah, kalau kondisi awal ibu hamil dikasih nilai 2, artinya apa? Setiap ibu hamil dengan skor 2 atau hamil tanpa sesuatu, tanpa ada faktor penyulit apapun, nah itu memang kontrol ibu bidan. Tapi apabila dia ada faktor penyulit atau ada tambahan embel-embel sesuatu, itu sangat dianjurkan untuk kontrolnya di dokter kandungan atau rumah sakit gitu ya. Nah, antara lain apa? Misalnya hamil pertamanya terlalu muda misalnya, atau terlalu tua, misalnya usianya kurang dari 16 tahun atau 35 tahun ke atas gitu ya. Itu memang dianjurkan untuk kontrolnya di dokter spesialis kandungan. Lalu apabila hamil yang pertamanya itu lebih dari 3 tahun atau 4 tahun gitu. Jadi anak pertamanya itu lebih dari 3 tahun atau 4 tahun, itu memang juga sebaiknya kontrol kehamilannya sampai melahirkannya dilakukan oleh dokter kandungan dan atau di rumah sakit gitu ya. Atau anak yang terkecil itu 10 tahun, jadi jarak kehamilannya jauh banget gitu, 10 tahun, sehingga itu juga sebaiknya kontrolnya di dokter kandungan gitu ya. Lalu misalnya atau anak terkecilnya kurang dari 2 tahun, jadi belum 2 tahun sudah hamil lagi gitu, itu juga sebaiknya kontrolnya juga di dokter spesialis kandungan. Atau hamil yang keempat. Nah, hamil yang keempat ini dikenal di istilah kedokteran namanya granda multi. Jadi ini berisiko terjadinya perdarahan pasca salin gitu ya. Nah, jadi sebaiknya juga itu sejak awal kontrolnya juga di dokter kandungan. Jadi bukan cuma lahirannya doang yang di dokter kandungan. Jadi tetap sejak awal sudah harus diawasi pasien ini gitu, karena ada faktor risiko. Lalu pada usia hamil yang pertama itu usia 35 tahun, atau sudah hamil yang kedua, ketiga, keempat, usia ibunya juga 35 tahun ke atas, itu juga sangat berisiko ya. Jadi sebaiknya kontrolnya di dokter kandungan. Jadi jangan ke selain itu ya, karena untuk manajemen pemantauan risiko itu tentu akan berbeda sekali gitu loh. Di dokter kandungan itu bagaimanapun dia akan melakukan persiapan-persiapan, pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih detail gitu ya, pemeriksaan USG yang lebih detail ya. Tentu udah ada perencanaan, ini pasien ini nanti akan dilakukan bagaimana model persalinannya, apakah secara normal persalinannya ataukah secara operasi sesar gitu.
apakah menunggu sampai HPL-nya ataukah harus dipercepat persalinannya dan lain sebagainya ya. Lalu tinggi badan ibunya 145 cm atau kurang, itu juga termasuk kategori kehamilan risiko tinggi. Atau dulunya pernah keguguran misalnya gitu, jadi hamil pertamanya keguguran, itu juga gitu penting ya. Jadi sebaiknya memang ke dokter spesialis kandungan. Atau anak yang sebelumnya lahir dengan vakum atau dengan forceps atau tang gitu ya, itu juga bisa. Atau lahirnya lama misalnya gitu, itu juga sebaiknya kontrolnya ke dokter spesialis kandungan. Karena dalam ilmu kandungan itu ada yang namanya kejadian berulang gitu ya, ada namanya kejadian berulang. Dan itu kalau sudah pernah misalnya vakum atau pernah lahiran dengan forceps atau tang gitu ya, maka 30-40% bisa terjadi lagi seperti itu gitu ya. Atau hamil yang sebelumnya operasi sesar gitu. Nah kalau hamil sebelum operasi sesar itu skornya lumayan tinggi. Itu kalau di dokter kandungan skornya 8. Jadi kalau 2 skor awal kehamilan tambah 8 sudah 10. Artinya kalau kita mengatakan ini secara praktis aja ya, berarti artinya sudah 8 kali sampai 10 kali lipat lebih berisiko daripada ibu hamil yang tidak ada sesuatunya, jadi hanya skor awal 2 gitu ya. Atau misalnya bayinya ketahuan letaknya sungsang misalnya, atau letaknya kepalanya di samping gitu, atau bokongnya di bawah gitu, atau melintang gitu. Itu juga sebaiknya kontrolnya di dokter kandungan karena beresiko banget gitu ya. Atau ibunya punya darah tinggi. Nah ini sering kali nih, darah tinggi saya masih dapatkan pasien darah tinggi tapi kontrolnya di bukan dokter kandungan. Nah itu sangat beresiko karena dunia kesehatan tuh makin lama makin maju. Screening ibu hamil makin lama makin maju. Contohnya begini ya, sangat dianjurkan setiap ibu hamil tuh melakukan yang namanya screening preeklamsia atau screening darah tinggi pada kehamilan. Itu dimulai pada kehamilan 12 minggu gitu ya. Nah itu hanya bisa dikerjakan oleh dokter kandungan karena itu melibatkan alat pemeriksaan USG yang canggih gitu ya. Pemeriksaan alat USG menggunakan alat USG minimal 3 dimensi atau 4 dimensi gitu untuk melakukan pemeriksaan Doppler itu gitu ya. Nah, apabila terdeteksi prediksi, itu sifatnya hanya prediksi ya. Artinya kalau memang terdeteksinya positif, maka memang belum pasti dia terkena darah tinggi pada kehamilan. Tapi dengan prediksi positif saja itu sudah menunjukkan sudah tidak boleh ANC-nya di bidan ataupun di BPM gitu ya. Mesti harus di dokter kandungan atau di rumah sakit gitu. Atau hamil kembar misalnya gitu. Hamil kembar juga tidak boleh karena risiko untuk munculnya darah tinggi semakin besar gitu. Nah seandainya gitu ya, yang tadi pasien tadi itu misalnya dia sejak awal kontrol di dokter kandungan, mungkin kita sudah memberikan obat-obatan, pengawasan lebih ketat, sehingga harapannya sih untuk mencegah munculnya kejang dalam kehamilan atau darah tinggi dalam kehamilan gitu. Apalagi dia bekas sesar. Kita tahu bahwa bekas sesar itu sangat berisiko. Kalau misalnya ternyata plasentanya itu lengket, nah maka otomatis ini persalinannya menjadi sangat berisiko gitu. Karena perdarahan pada ibu hamil itu sifatnya menit gitu ya. Jadi dan sifatnya masif karena pembuluh darah ibu hamil itu besar-besar gitu, sehingga 1 menit keluar darah pada ibu hamil itu sangat berdampak luar biasa daripada 1 menit keluar darah pada ibu yang tidak hamil. Karena kalau pada ibu yang tidak hamil pembuluh darahnya biasa-biasa aja, nggak membesar gitu ya, sedangkan pada ibu hamil membesar pembuluh darahnya. Atau misalnya bayi itu ibunya pernah mengalami bayinya meninggal dalam kandungan pada hamil sebelumnya, itu juga gitu sama. Jadi intinya kalau untuk pemeriksaan kehamilan itu lakukanlah dengan secara teratur gitu ya. Dan perhatikan banget gitu, kehamilan kita ini masuk kategori risiko rendah atau risiko tinggi atau risiko sangat tinggi. Kalau risiko rendah itu ditandai dengan apa? Hamilnya tanpa ada keluhan apapun gitu. Itu kontrollah di ibu bidan ya. Toh yang risiko tinggi, risiko sangat tinggi itu jumlahnya hanya 5% dari total ibu hamil yang ada di Indonesia gitu.
Yang selebihnya 95% itu ibu hamil itu tanpa risiko apapun gitu. Sehingga lebih bijaksana apabila kita sebagai pasien, sebagai ibu hamil lebih memperhatikan kondisi kehamilan kita gitu. Jadi jangan malas untuk pergi ke dokter kandungan. Oh ya, saya lupa. Apabila ibunya juga memiliki penyakit misalnya anemia gitu, itu juga langsung otomatis ya. Otomatis karena tidak selalu anemia pada ibu hamil itu karena kurang besi, karena kurang zat besi. Kalau dokter kandungan dia akan memeriksakan morfologi darah tepi, darah rutinnya dilihat. Karena saya juga pernah dapat tuh kehamilan dengan anemia dikasih tablet zat besi, ternyata ibu itu mengalami kanker darah gitu. Jadi nggak pada tempatnya. Kenapa begitu? Ya ibu itu mendapatkan terapi tapi dia tidak ke dokter kandungan ya. Ke dokter kandungan langsung ketemu, oh ternyata ibu ini mengalami yang namanya kanker darah, leukemia gitu. Nah sehingga penanganannya pun berbeda gitu ya. Nggak bisa hanya dikasihkan tablet tambah besi saja gitu ya, atau vitamin FP aja nggak bisa gitu ya. Atau ibu itu punya penyakit jantung atau punya asma, punya sesek. Nah kalau di era COVID ini mungkin ada COVID-nya itu. Nah itu memang sebaiknya kontrol ke dokter kandungan gitu ya. Atau punya penyakit paru-paru misalnya gitu, atau penyakit ginjal gitu, atau misalnya gangguan pembekuan darah itu juga bisa. Jadi kalau saran saya sebagai dokter kandungan sebaiknya ibu-ibu hamil itu screening awalnya untuk mengetahui apakah kategori ini kehamilannya resiko tinggi atau rendah. Alangkah baiknya untuk sejak awal memeriksakan diri ke dokter kandungan supaya nanti bisa ditetapkan ini kategori kehamilannya risiko tinggi atau risiko rendah gitu ya. Jadi saya rasa itu dulu. Ibu kalau misalnya ibu-ibu hamil ingin mengetahui skor Puji Rohyati, ibu boleh cari di internet ya, kartu skor Puji Rohyati. Jadi hamil dengan sesuatu maka ke dokter kandungan, tapi hamil tanpa sesuatu masalah periksalah di bebidan gitu ya. Hamil dengan sesuatu lahirkannya di minimal puskesmas, itu pun tidak semua hamil dengan sesuatu boleh di puskesmas. Katakan dengan bekas sesar otomatis nggak bisa, harus di rumah sakit gitu ya. Atau misalnya hamil dengan penyakit jantung itu sama, itu juga nggak bisa lahirannya di puskesmas, harus di rumah sakit. Atau hamil dengan TBC itu nggak bisa di puskesmas, harus di rumah sakit. Atau hamil dengan letak sungsang aja, letak sungsang itu ingat ya skornya itu 8 itu. Artinya pada kehamilan dengan letak sungsang itu angka kematian bayi saat persalinan itu meningkat 20 kali lipat daripada yang hamil letak kepala. Jadi kita mesti bijaksana dalam menentukan kategori risiko kehamilan yang kita miliki sendiri gitu. Jangan malas untuk periksa kehamilan gitu ya. USG sebaiknya dilakukan rutin ya, untuk melihat masalah-masalah apa yang timbul pada masa kehamilan. Minimal 4-5 kali minimal itu ya. Itu pun sudah minim banget itu. Seharusnya ya kalau saya pribadi, kalau saya tidak bisa melihat dalamnya rahim ibu kalau nggak pakai USG ya. Tapi memang USG itu harus atas indikasi ya, nggak boleh asal ngawur-ngawur. Misalnya ada juga ibu-ibu ini suka minta USG, dok saya minta USG yang hamilnya ya, bayi nampak wajahnya kuning, itu mah ya manfaatnya ya kurang ya. Yang penting itu USG-nya kualitas mesinnya bagus ya, hitam putih yang bagus gitu ya, dan pemeriksaannya detail, insya Allah semuanya akan terkontrol dengan baik. Dan ingat ya, mohon dijaga kadar HB ibu hamil itu minimal 10, kadar hemoglobinnya minimal 10. Saya masih dapatkan pasien itu selama hamil ternyata kadar HB-nya 6, 8 gitu, padahal kontrolnya rutin. Jadi menurut saya ada sesuatu yang tidak tepat di situ gitu ya. Apakah memang pasiennya yang malas untuk periksa laboratorium gitu, atau pasiennya nggak mau minum vitamin gitu ya, sehingga akhirnya dapatkan kondisi yang nggak bagus seperti itu gitu. Karena ibu hamil itu, setiap ibu hamil siapapun orangnya
itu berpotensi untuk mengalami yang namanya komplikasi kehamilan, komplikasi persalinan, dan komplikasi pasca persalinan. Siapapun orangnya gitu. Tapi kalau kita dengan kondisi yang tidak optimal pada saat kita memeriksakan kehamilan, misalnya pada waktu ANC-nya tidak dijaga, HB-nya, kontrol tidak teratur, ya kan, lab juga satu kali periksa gitu ya, ya otomatis kita namanya berangkat perang tanpa persiapan gitu. Oke, saya rasa itu dulu. Semoga dapat membantu para ibu hamil Indonesia. Goodbye.